Kalau dari data yang gue punya 2,16 juta orang yang melakukan kurban hari ini. Sohibul Kurban nih tahun 2024. Ya, tahun lalu ya. Ya, tahun lalu itu di 2,16 juta. Gue tahun lalu alhamdulillah domba laku. Kalau sapi tahun lalu itu di angka Ini di BIP nih. Ada permainan apa sih, Bro, biasanya kalau di pelapak kayak gitu, Bro? susah banget pertanyaan lu aja. Gue bakal minta kalau gue nggak cocok gue minta cut sih. Ya, di-cut lagi. Ya, karena banyak jahitannya nih podcast nih. Baik, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, entrepreneur muda di bidang agrobisnis. Kita sambut Mas Bismart. Assalamualaikum Mas Bismart. Waalaikumsalam Bang. Mas Bismart ini dari Saudagar Farm. Ya. Saudagar Farm ini terkenal dan pasarnya Jabodetabek ya. Betul. Tapi lokasinya ternyata ada di Cianjur ya. Iya. Gitu. Nah, sekarang kita kenalan dulu deh sama Mas Bismart ya, biar teman-teman pada kenal nih. Siapa sih sebenarnya Mas Bismart? Coba ada profilnya nggak? Wow, bisnisnya banyak banget, luar biasa emang. Beberapa. Sobat kita yang satu ini nyampe autocare ada Q-Magona, itu kucing ya? Iya, gue breeding kucing. Jadi lepas adopt kucing. Oke. Terus. Ada lagi profilnya. Oh, ini yang Saudagar Farm. Betul. Di Cianjur ya. Dia apa, Bro? Domba kambing atau ada sapinya? Domba sama sapi, nggak ada kambing kita. Oh ya, domba dan Kambing. sapi. Domba dan sapi bener nggak ya? ada kambing. Oke. Dan Mas Bismart ini terkenal karena, nah nih gue kasih tahu alasannya. Next coba. Nih dia nih. Beliau ini terkenal salah satunya adalah karena portofolionya sapinya ini diborong sama Pak Presiden kita yang sebelumnya, Pak Insinyur Haji Joko Widodo, Pak Jokowi. Gimana, Bro, ceritanya pada saat itu, Bro? Waktu itu tahun sekitar 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu. Baru banget dong berarti ya. 2023. Tahun akhirnya beliau ya. Iya, itu jadi kita dihubungi sama dinas gitu. Dia kan rutin setiap tahun kurban cari sapi yang gede-gede. Gitu. Terus pada momen itu kita juga kebetulan baru mulai ngembangin ternak yang sapi-sapi jumbo. Oke. Gitu. Terus akhirnya kita dihubungin, terus kita ikut seleksi. Jadi itu lewat seleksi. Oke, diseleksi Iya, jadi diseleksi sama timnya beliau ya berarti ya. Iya, sama dinas, diseleksi sama dinas. Oh, sama dinas. Iya, Dinas Peternakan Jawa Barat. Oke. Provinsi. Berapa banyak yang diseleksi, Bro? Kayaknya lumayan banyak deh. Oke. Gitu. Tapi kita waktu itu ngajuin 3 ekor yang diambil yang paling gede nih si Diego. Bobot berapa nih? Siapa namanya? Diego. Anjay, ada namanya. Ada namanya. Setiap sapi di kita ada namanya. Iya, gue tahu yang hari ini namanya Drogba ada Drogba, ya. baru laku. Baru laku ya? Baru laku alhamdulillah. Berapa bobotnya, Bro? Itu 1157, hampir 1,2 ton. Gokil. Tuh, alhamdulillah udah laku. Tuh. Tapi emang main sapi gede semua atau ada sapi? Ada sapi ekonomisnya. Jadi sekarang kita Saudagar Farm juga ada kandang di daerah Bekasi, daerah JTAC. Itu kita sapi-sapi ekonomis buat DKM, buat konsumen yang budget lah. Gitu, yang harga start dari 20-an kecil sampai di 30 ke bawah kayak gitu. Nah, Bro, sebenarnya kan kalau sekarang kan beberapa minggu lagi nih mau musim kurban nih. Iya, 3 minggu lagi ya. Amin 21. Betul, hari ini tuh orang udah mulai banyak banget nih yang nyari kurban kan. Nah, ini lebarannya peternak kan gitu ya? Betul. Nah, panen raya. panen ya. Raya. Panen raya. Nah, jadi kan sebenarnya kurban ini kan ternyata kan nggak cuma ibadah aja ya. Ya. Artinya tuh sekarang kalau kita lihat dari sudut pandang lain, sebenarnya kan ini potensial marketnya gede banget nih, Bro. Tuh. Gila, gimana nggak gede ya? 280 juta masyarakat kita, 87%-nya rata-rata muslim. Ya. Dan yang kurban banyak. Kalau dari data yang gue punya 2,16 juta orang yang melakukan kurban hari ini. Sohibul Kurban nih tahun 2024. Ya, tahun lalu ya. Ya, tahun lalu itu di 2,16 juta. Anggaplah dengan angka yang sama itu ya. Itu sapinya ada 587.000 ekor dan dombanya ada di 1,2 juta. Ini gede banget ya, Bro. Gede banget. Gitu. Dan ini kan tersebar di seluruh
Indonesia dan terpusat pasarnya pasti di kota-kota besar nih bro. Nah lu menyikapi pasar yang begitu besar kayak gini, menurut lu ini peluang dan tantangan atau gimana nih buat para peternak kita? Masing-masing pasti ada pro kontra. Peluangnya tetap ada, tantangannya tetap ada. Itu karena kan nggak ada yang namanya easy money kan. Betul. Setuju banget. Gak ada yang tiba-tiba duit itu jatuh begitu aja. Peluang, kenapa peluang? Karena kita tadi mayoritas negara dengan penduduk muslim terbesar, gitu kan. Terus juga di Jabodetabek, kita kan biasanya di Jabodetabek nih untuk penjualan. Itu kan salah satu yang paling padat kan penduduknya, gitu. Di Pulau Jawa padat, di Jabodetabek makin padat lagi kan. Gitu. Nah, itu pangsa pasarnya gede banget. Terus korporat juga banyak di sekitar sini. Itu yayasan segala macam. Itu peluang buat kita. Kalau kita bisa nge-grab market share-nya berapa persen aja udah gede banget kan. Gitu. Tapi tantangannya kolamnya makin gede, yang mau mancing juga makin banyak kan. Betul. Gitu. Setuju. Jadi banyak juga yang ngelihat ini sebagai peluang, tantangannya banyak kompetitor. Ya kita harus pinter-pinter punya unique selling point kali ya. USP. Iya. Betul. Gitu. Berarti ini barrier entry-nya sebenarnya menurut lu nih high barrier bisnis atau memang ya ini karena pasar yang udah tersedia begitu aja. Ya kita dengan gampangnya ini kita nggak perlu nge-create pasar loh bro. Masuk aja lu pasti laku jualan atau enggak seperti itu. Gini. Kalau bikin peternakannya high barrier entry. Kalau bisnis peternakannya ya. Kalau buat jualan hewan kurbannya itu kayak siapapun bisa jualan. Siapapun yang punya peternakan, nggak punya peternakan, itu bisa jualan. Jadi rezeki umat lah, rezeki bareng-bareng. Gitu. Yang penting orang mau ikhtiar aja, mau usaha, dia insya Allah dapat rezekinya di situ. Pasti ada. Bisa ya. Iya, bawa konsumen aja. Misalnya nih, gue punya peternakan nih kan. Ada yang datang nih teman gue, dia cuma bawa tamu aja, dia kayak rumah ininya aja. Itu ada komisinya juga. Cuma datengin, enggak, bahkan cuma datengin doang kan. Kalau reseller aja. Ya kalau reseller dia pakai marketing tools kita, pakai brand kita, dia jualan lagi segala macam. Ini cuma bawa Bismar, gue ada teman ada kenalan DKM, atau enggak bokap gue ketua DKM nih mau survei boleh enggak gitu. Kalau cocok rezeki deal ada komisinya, biasanya tuh. Kayak gitu. Padahal cuma nawarin doang ya. Cuma bawa doang, ngegiring orang ke kandang doang gitu. Dan banyak gak yang kayak gitu? Banyak banget. Lu apa emang lu menyeting kurban lu itu dengan cara marketing seperti itu atau memang gak sengaja terbentuk seperti itu? Nggak sengaja terbentuk seperti itu. Jadi Saudagar tuh tumbuh dengan support dari reseller juga, dari teman-teman juga. Berapa persen penjualan lu yang dari reseller, berapa yang langsung ke end user? Kalau based on tahun lalu, dari reseller itu sekitar 30-35% lah. Gede banget dong. Lumayan gede banget. Gitu berasa gitu. Jadi pas ngasih komisinya, gede juga nih komisinya dia gitu. Lumayan berasa gitu. Tapi kan kalau dilihat dari nilai valuasi yang dia datangkan, konsumen yang mereka bantu, mereka bawa, bukan nggak seberapa ya, lumayan cengli lah. Gitu. Kalau nggak seberapa jahat juga gue. Ya terbantu lah intinya lah kayak gitu. Sangat berarti lu supportive. melakukan ini nggak bro, maintenance data reseller dan data konsumen lu di tahun lalu, lu maintenance untuk dia retention lagi? Pasti. Berarti ada tim dong lu? Ada. Bangun tim dong? Bangun. Karena nggak bisa. Ya banyak lah yang bilang, jadi kita tuh nggak bisa lah semua kita kerjain semua sendiri, gitu. Jadi makin gede, gua kan sekarang dari tahun 2020 pas 2019 kita udah pakai database digital gitu. Yang dulu cuma pencatatan sederhana di Excel doang. Sekarang ya udah pakai Google Sheet, pakai dashboard, data studio, pakai segala macem lah gitu. Jadi nanti semua udah tinggal kita lihat di satu dashboard, kita udah bisa ngeliat semua gitu. Ini yang harusnya dicontoh nih, ada integrasi teknologi dengan kebutuhan pasar dan market kita ya. Dan ini peternak kan, lu jatuhnya peternak dong. Betul. Karena lu create produk ya. Full time farmer gue bilang. Gue kalau ditanya apa, gue peternak petani. Gitu. Full time farmer. Oke. Peternak atau petani domba, kambing dan sapi berarti ya. Kalau yang di Cianjur itu banyak yang datang ke lokasi atau pasar lu di sekitaran Cianjur atau memang di Jabodetabek banyak? Jadi market terbesar Saudagar itu sekitar 95% Jabodetabek. 95%. Ya, karena gue dan partner owner Saudagar itu 3 orang base-nya rumahnya di Jabodetabek. Gitu. 2 orang Bekasi, 1 orang Bogor. Jadi market kita di Jabodetabek. Berarti lu ngelapak di Jabodetabek atau lu dari Cianjur? Enggak, kita
Pemesanan via online, mayoritas 95% via online, 5% doang tuh yang cuma pengen datang liburan atau enggak ngelihat farm Ngeliat kita ke lah, main kandang liburan gitu ya. gitu-gitu ya. Sisanya online doang. Terus kita ngelayanin pengiriman door to door Jabodetabek free ongkir. Oh gitu. Jadi Berarti saat semua orang nggak mau ngelakuin itu, kita ngelakuin itu dari dulu. gokil banget sih bro. Berarti kan konsumen lu itu sama sekali nggak ada yang ngelihat hewannya dong. Di foto katalog. Oh, lu cuma nyediain mereka tuh foto katalog. Iya, foto katalognya bukan sampel. Jadi setiap ternak ada foto katalognya. Bukan sampel tuh maksudnya gimana? Kan misalnya orang beli domba kategori A, kategori B, kategori C, sapi A, B, C. Oke, oh ciri-ciri doang nih. Ya, terus ini yang kayak gini seukuran segini, enggak, kita di photoshoot secara proper. Berarti kalau lu punya sapi 100, lu foto Ya, 100 gitu. betul. Domba ada 500, gue foto 500. Oke. Bro, sepil dong dikit dong. Apa tuh? Tahun lalu laku berapa ratus ekor nih sapinya. Sama dombanya nih. Waduh, kayaknya cuan menarik nih. Tapi ini gue yakin sih gue ngomong berapa, gue akan minta diedit sih. Oh gitu. boleh nggak apa-apa. Gue tahun lalu alhamdulillah domba laku. Kalau sapi tahun lalu itu di angka. Ini di bip nih. Iya. Angkanya di bip. Gue minta banget tuh. Iya, nggak apa. Santai. Nah bro, tantangan selanjutnya dengan konsep digital yang lu keluarin, ini kan sebenarnya luar biasa gitu ya. Ada tantangannya nggak bro? Gimana caranya lu bisa membuat konsumen lu yakin? Cuma ngelihat katalog, dikirimnya dari Cianjur gitu kan, dari peternakan lu ke Jakarta. Dan sebegitu banyaknya pengantaran lu ke end user semua itu ya? Mayoritas, wah itu nggak rumit banget bro. Rumit bang. Jadi banyak yang dari dulu udah nawarin. Gue kan belum punya platform ya. Iya. Kan orang ada yang pakai e-commerce platformnya, ada yang bikin platform jualan aplikasi maksudnya ya? sendiri atau segala macam. Gue nggak pakai kan. Oke. Gue masih manual bang. Gue maksudnya semi lah, digital tapi manual. Oke. Gue tawarin katalog via WhatsApp. Gitu. Bahkan gue kan orang ada yang nyaranin pakai Google Drive. Oke. Lebih gampang, jadi Pakai mereka link tinggal doang. link doang. Tapi buat gue nggak, karena gue nggak bisa ngatur flow-nya. Customer journey-nya. Iya, gitu. Ini Nanti yang menarik. dia bakal, misalnya Bang Rian Ya. sama misalnya ada Mas siapa beli di saat yang bersamaan domba atau sapi yang sama, diklik barengan. Nanti kan gue bingung ya mutusinnya gimana. Siapa nih yang beli duluan nih? Iya, walaupun lu ternyata beli duluan, tapi kan gue nggak pengen bikin konsumen yang ini Yang satu kecewa. lagi tuh kecewa. Walaupun sebenarnya kayak ya kan duluan bisa kayak gitu, cuma buat gua nanti journey-nya buat mereka terlalu gak bisa gua kontrol lah journey-nya. Jadi jurinya gimana bro? Dari WhatsApp. Ya jadi biasanya orang ada ya mau nanya kan mau pesan apa dari WhatsApp. Dia tinggal sebutkan mau kategori sapi atau domba apa, nanti kita kirimkan foto katalognya. Oke, sorry. Gua potong sebentar. Dari WhatsApp itu bisa masuk ke WhatsApp. Caranya gimana? Lu ads atau lu main organik di media sosial? Gua organik selama 8 tahun. Tahun ini baru pakai ads. Organik lu jualannya udah begitu loh bro. Iya, baru tahun ini gue pakai ads. Baru akhirnya. tahun ini pakai ads. Pakai ads, dan menurut gue konten yang dipasangin ads itu kurang terlalu powerful ya, nggak kayak teman-teman yang udah pada canggih lah. Gue cuma ada konten presis doang gue pasangin ads. Oh berarti ini target penjualannya kayak naik tahun 2025 Betul. nih. Jadi harus di booster nih pakai ads. Karena gue ngeliat beberapa teman-teman, gue bukan bilang kompetitor, beberapa teman-teman peternak lain tuh udah makin canggih. Ya. Gitu dulu saudagar terlihat keren sebagai volunteer door to door online. Pada Belum 2017 banyak juga yang belum main banyak. mungkin ya. Sekarang hampir semua udah pakai katalog online, bahkan pakai yang canggih digital, platformnya banyak. Gitu. Develop sendiri. Iya, kontennya bakal bagus-bagus banget gitu. Gua ya gitu-gitu aja gitu. Nah, kayaknya coba deh kita coba yang lain, kita pasang ads tahun ini gitu. Oh, lumayan impactful gitu. Closingnya lumayan. Wah, sekarang juga kayaknya udah banyak nih. Belum, cuma lumayan ngefek lah. Orasnya bagus lah. Wah, luar biasa. Berarti memang lu mikirin banget ya bro, journey pembelian si konsumen itu bener-bener lu setting sedemikian rupa gitu ya. Betul bang, karena gue nggak bisa bilang jualan gue murah. Oke. Yang gue jual servis sama kualitas. Jaminan servis gue bagus, jaminan kualitas ternaknya bagus.
Oke. gitu. Dan Lu gua jamin itu ke konsumen. iyalah, Lu gua edukasi. garansi. Iya betul. Makanya lu harus ngobrol sama konsumen nih Betul. supaya lu bisa mengedukasi itu kan. Iya, dan juga ketika mereka ngelihat oh peternakannya proper, dikelola sama gua kan kebetulan kuliahnya pada peternakan semua kan, gua partner. Oke. Oh, lu peternakannya, Bro. Iya, gua peternakan juga, saya peternakan, jadi mereka lebih trust lah. Oke, gitu. oke. Terus dulu ya gue bukan konten yang kayak zaman sekarang yang video terus ada video to text-nya gitu ya, Yeah. speech to text-nya gitu. Ya gue bikin konten ya yang kita seneng juga aja ngelihatnya. Gue sama partner-partner tuh seneng aja ngelihatnya. Gue foto atau video ternak atau farm kita, daily life kita as a farmer ya, yang kita seneng juga ngelihatnya. Gitu. Dan itu yang justru malah relate banget ya, Bro ya, sama konsumen lu ya. Iya, lebih organik aja. Iya. Gitu. Tapi emang kurang mengedukasi sih konten gue. Nggak, tapi gue liat viewernya banyak, Bro, di Instagram. Nanti kalau lu penasaran lu boleh cek deh di Saudagar Farm yang ada di Instagram. Viewernya banyak. Wah, ini cakep sih sebenarnya. Kalau gue lihat dari peternak-peternakan yang lain. Tapi main di TikTok nggak, Bro? Belum ada, tapi kayaknya nggak terlalu jalan deh. Oke, karena banyak juga loh gue liatin, gue riset di peternak itu hari ini main juga di Banyak TikTok. banget. Dari seller gue ada yang jualan pakai TikTok, Bang. TikTok Shop. Dia di kandang gua, dia video terus Oke. live. Kita ketawa-tawa kan, hiburan. Iya. Ternyata ada yang datang konsumen, closing. Dan dia nungguin di kandang. Iya, jadi buat ngelayanin konsumen. Iya, jadi menurut gua oh emang hebat sih, dan menurut gua harusnya sudah ke arah aktivasi digital dengan maksimal. Wah, iya, Bro, Gitu. harus banget tuh, Bro. Belajar sama Bang Rian makan nanti. Boleh lah, nanti kita di belakang kita ngobrol. boleh. Oke, lanjut ya, Bro ya. Gua agak sedikit penasaran sih tadi ya, karena kan dengan yang luar biasa banyak tadi, orang nggak ngeliatin ternyata lu edukasi kan, dan lu menyiapkan funnel khusus ya, si CS ini. Berarti kan ada CS-nya ya. Si CS ini ngobrol dan mengedukasi supaya orang percaya. Nah, yang gue penasaran tuh, Bro, nganterinnya, Bro. Gokil nggak sih itu lu dengan jumlah sebanyak itu? Pengantaran kan kurban pasti mepet Lebaran dong. Hamin 3, Hamin 2, Hamin 1. Iya, bolak-balik Cianjur Jakarta berapa armada, Bro, yang lu butuhin? Banyak, Bang. dah. Minimal sih kalau buat domba doang 10 ya, minimal 10 mobil bak. 10 mobil. Satu mobil tuh berapa bawahnya? Isinya bisa 25 30. Kalau yang gede-gede 15. Itu keliling aja tuh mereka nyampe habis, Iya. baru balik lagi ke Iya, Cianjur, betul. ngambil lagi barang. Iya, tapi rata-rata jarang yang bolak-balik. Yang bolak-balik cuma yang area Bandung yang dekat-dekat aja. Bogor tuh masih bisa bolak-balik. Nah, kandang yang di Bekasi itu yang tadi lu bilang di awal? Sapi. Oh, itu sapi. Kita sapi. Kalau itu sampai hari H+1 masih ngirim kita. Oke, berarti kalau ada pembeli sapi datangnya ke sana ya berarti ya? Ke Bekasi bisa, ke Cianjur bisa. Dikasih tahu dong, Bro, di mana nih biar sekalian jualan, biar kita Kalau jualan. Saudagar sekarang kandangnya ada 2. Kalau di Google Maps teman-teman bisa cari Saudagar Farm, itu nanti ngarahnya ke Cianjur. Kalau misalnya di Bekasi nanti bisa info admin, WhatsApp admin aja, nanti diarahin Sherlocknya di Bekasi di Jati Asih. Mantap. Di exit tol Jati Asih, Jor. Jati Asih Jor, ya, Jati Jati ya. Asih. Exit tol Jor yang pintu Jati Asih. Ya, nanti kalau datang ke sana jangan lupa bilang tahu dari podcast Bang Rian biar fee-nya nanti nyambung ke gua. Betul, cair jangkrik kan nanti. Bener. Bro, cepil dikit dong, Bro, menurut itu hewan kurban yang bagus dan layak gitu ya buat dikurbanin itu versi peternak deh, kira-kira gimana? Ya udah pasti gemuk dan Gemuk, sehat. Itu udah pasti ya. Gemuk tuh apa sih, Bro, indikatornya? Kita biasanya nilainya kalau bahasa teknisnya body condition scoring, BCS. Oh, BCS. Gitu. Ada Pakai berapa BCS, skornya? Ada 1 sampai 5. Yang paling bagus 5. BCS 5 itu paling oke Ya ya udah berarti bentuk ya. banget, udah kayak obes gitu loh. Tapi gua kalau ngeliat di lapak-lapak pinggir jalan tuh, Bro, kayaknya ini deh, Bro, nggak ada yang sampai obesitas kayak kita berdua gitu, yang kalau dilihat tuh enak gitu. Iya. Jadi gini sebenarnya, kalau teman-teman mau dapat ternak dengan garansi yang lebih sehat dan lebih maksimal kondisinya, itu udah pasti teman-teman beli langsung ke peternakan, dimanapun itu. Langsung main ke farmnya ya. Iya, atau ke peternak rakyat pun juga nggak masalah. Maksudnya petani-petani di kampung gitu ada nggak masalah. Jadi karena Alasannya jelas apa, Bro? dirawat gitu. Karena gini loh. Sebenarnya lapak itu kan karena teman-teman pedagang lapak itu kan melihat peluang di Jabodetabek atau di kota-kota besar kan. Iya, jadi mendekati pasar Mendekati ya. pasar, mereka dekat ke market, sangat menggiurkan.
gitu. Nah tapi sekarang kan zaman udah berubah. Lapak itu kan dari zaman dulu udah banyak. Dari zaman kita masih kecil lah, orang tua kita mungkin beli hewan Oh kurban iya, dari lapak betul. gitu. Offline-nya kan dulu begitu ya, nyampe Iya, sekarang kan masih ada. masih ada gitu. Nah kalau di peternakan rata-rata kan udah jelas ternaknya aman, insya Allah sehat sampai hari pengiriman dirawat. Pakan terjamin, Iya, dia yang nggak, ngerawatin ada. ya nggak dipindah karena kan ternak dipindah nih, ditaruh lapak mostly di pinggir jalan. Oh iya, pasti dong. Ya, ada yang enggak tapi Oke, kebanyakan karena kan kebanyakan. menggiurkan banget di pinggir jalan, dilewatin Trafficnya orang, juga trafiknya tinggi. tinggi. Gitu, tapi kan di pinggir jalan apa kondisinya ideal untuk si ternak? Oke, Menurut gue sih enggak. oke. Gitu, ada beberapa pelapak yang proper lapaknya ada, Hmm. nyewa gudang gede gitu, yang Oke. kayak hanggar gitu, terus juga Ada atapnya berarti ya? ya, terus misalnya bikin tenda yang proper Iya. segala macam, tapi nggak semua seperti itu. Oke. Bahkan kita sampai hari ini pun masih banyak yang lihat teman-teman yang nurunin sapi, kambing atau domba dari daerah luar Jabodetabek, Iya. masang lapak di pinggir jalan, ternaknya masih dihujan-hujanin, alasnya tanah berdebu segala macem. Itu kan ganggu kesejahteraan hewan ternak Hewannya. kan, gitu. Jadi nyambung ke animal welfare, ya. Welfare udah Betul. pasti gitu. Jadi ketika mereka di kondisi lingkungan yang tidak ideal, Ya. pasti kan mereka ada stres, ada susut, Susut apa tuh, susut Bro? bobot tubuh. Oh, jadi si sapi itu bisa susut bobot Bisa, tubuhnya ya? semua hewan ternak tuh bisa susut. Namanya stres, Oke. Gitu kan. Oh, kita juga kalau stres susut kita. Nggak mau makan, nggak mau keluar rumah, nggak bisa tidur. Di kamar dong tapi nggak tidur. Gitu. Jadi sama, mereka Sama juga ya, kayak mereka kita juga. kan makhluk hidup. Jadi mereka makannya ini segala macam dan rawan terjangkit penyakit juga kan. Gitu. Jadi kalaupun pelapak ada yang bagus ya itu masih oke, tapi kan mostly kita lihat sekarang ya kayak asal aja gitu. Gue nggak masalahin juga karena sebenarnya rezeki kan Betul. milik semuanya. Ya, ini bukan masalah kompetitoran ya. Iya, tapi ini adalah kita ngomong soal bagaimana sih tadi kan memilih hewan ternak yang baik segala macam sehat ya. Ya kayak gitu, kita harus ngeliat kondisi ternaknya. Oke, itu baru yang pertama ya, kondisi ternak gemuk atau enggak. Ya. Yang kedua kalau bisa milihnya di kandang di farmnya. Kalau yang di Bekasi Jati Asih tadi itu ini, Bro. Apa namanya? Lapak atau Kandang Oh, itu peternakan kandang. memang kandang peternakan sapi, kandang Oke, permanen. Permanen. Berarti lebih aman lah ya. Iya. Baru keluar kandang tuh pas mau pengiriman. Berarti mostly bobot itu nggak terjadi susut lah Ya, di susut kandang. pasti ada, Bang. Misalnya nih kayak gue baru belanja sapi Bali juga dari Bali. Pasti ada susut ya, tapi kan recovery-nya mungkin mereka lebih cepat karena lebih cepat di nyaman kandang ya, betul. gitu. Jadi ada panas tapi kan ada atapnya, ada hujan mereka nggak kena hujan, Oke. kayak gitu. Ya kayak kita aja deh, gitu. Kalau di camping sesekali sih nggak masalah gitu. Kalau tiap hari tidur di camping kan pasti nggak senyaman tidur di kasur di kamar. Betul. Jadi kayak semacam pilihan sih, Bro ya. Iya, iya. Kalau lu lebih nyaman dan mau terjamin dari sisi hewannya, lu bisa datang ke lapak. Bisa datang ke farm. Betul. Tapi kan di Jakarta nggak ada, Bro, farm-farm kayak gitu kan jarang banget yang kayak punya. Banyak, Bang. Masa sih? Banyak, serius Jabodetabek tuh banyak, Bang. Oh gitu. Banyak peternakan itu tadi kandang sapi gue di Jati Asih kan Iya. di tengah kota gitu, jadi banyak. Cuma memang kalau untuk domba dan kambing di luar Jabodetabek, di luar Jakarta lah banyak Kebanyakannya ya. ya. Tapi kalau sapi itu banyak banget, Bang. Oke. Gue pernah ke peternakan di daerah Bekasi gitu. Ini kandang sapi, sebenarnya kanan kirinya rumah warga gitu, dan warganya nggak masalah gitu kan. Kalau secara izin lingkungan mungkin bermasalah. Iya, betul. Ini warganya nggak masalah, mungkin karena kandang sapinya duluan dibanding rumah warganya. Oh, bisa jadi kayak gitu ya. Gitu. Jadi Itu nggak banyak berani banget, protes Bang. ya. Iya. Oke. Berarti tinggal pilihan ya. Kalau mau ngelihat langsung deket bisa ke lapak-lapak, tapi ada konsekuensinya. Kalau mau ke farm juga boleh, tapi ada konsekuensinya juga. Kalau misalkan dia domba kambing bisa jadi jauh tempatnya, karena ya bagaimanapun kalau dibandingkan antara kota sama desa, pasti farmnya lebih banyak yang di pedesaan ya, mungkin ke di daerah daerah pinggiran lah Bogor ya. gitu ya, ke daerah kayak Mas Bismat di Cianjur Cianjur. dekat Cipanas gitu. Dekat Cipanas. Dekat Isaran Sekalian Cipanas. jalan-jalan dong ya, sekalian makan sate ya. Benar. Oke. Sama satu lagi, Bang. Apa gimana? Biasanya pelapak itu jarang yang di ternaknya tuh dijualnya timbang kilo atau nggak pakai harga bobot. Ini nih menarik nih.
Gue juga pernah soalnya bro belanja di pinggir jalan lah buat ini buat kurbanan domba kambing. Ya gue waktu ditawarin ya ini segini, yang ini segini, yang ini segini. Iya. Pas ditanya bobotnya ya kira-kira segini pak. Iya. Ya gimana bro gitu bro? Ya kalau kita karena peternakan ya rata-rata sekarang peternakan yang sudah modern lah ya gitu kalau dengan manajemen yang baik itu kita jual pakai harga sekian itu kan pakai harga database bobot. Oke. Ada database bobotnya. Itu dan banyak juga kan biasanya ada timbangannya juga. Database bobot yang mereka beli dari supplier. Bukan. Jadi peternak. Nah, Mereka kan melakukan penimbangan berkala. oke. Setelah ternaknya dirawat. Oh ya. Berapa bulan? 3 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 8 bulan, setahun. Itu kan ada database-nya. Ya. Kayak kalau di Saudagar itu tuh setiap ternak kan punya ID. Ada eartag-nya di kupingnya. Oh iya. Itu kayak nick. Oke. Kalau di Indonesia kayak di KTP. Nik sapinya gitu Iya, ya, nik sapi nomornya atau ya. nik dombanya. Jadi begitu ID-nya tuh dicari di database kita, langsung keluar semua tuh asalnya dia dari mana, dia datangnya kapan. Gokil bro. Gitu. Terus dia udah kena perawatan apa aja, vaksin apa aja, Iya, obat iya, apa aja. Pertumbuhan bobot badan dia tuh pas datang berapa. Kenaikan Gitu, bobot kenaikan jadi bobot berapa? badan berapa, segala macam pas panennya dia berapa, itu kita ada semua gitu. Jadi kan lebih yakin lah gitu. Produknya tuh kita tahu bukan dikira-kira. Gitu. Kalau di tempat lu tuh berarti bener-bener datanya real ya. Iya. Bahkan kalau minta timbang di lokasi pun berani gitu Iya, ya, bisa ya. Bisa. Jadi gini, kadang kan ada yang gini. Karena gue jual tuh biasanya pakai range kilo, Bang. Iya. Karena untuk menjaga akatnya misalnya 20 sampai 25 gitu. Misalnya ya harga bobot 22 sama bobot 24 kilo domba ini ya. Iya. Sama harganya. Oh iya. Gitu. Karena kan masih di range gitu kan. Betul. Gitu kan kadang orang berarti nggak ditimbang pasti ya gini-gini. Oh, boleh aja kalau mau ditimbang. Jadi misalnya ini Mas pilih aja dulu dombanya yang mana. Kita timbangin, pilih sapinya yang mana kita timbangin, bahkan biasanya lebih dari kategori. Iya. Cuma kita biasanya ya udah maunya di harga kategori itu, kalau lebih rezeki dia aja. Dan itu nggak bisa diduplikasi di lapak ya bro. Ada nggak lapak yang bawa timbangan sapi gitu? Gua belum pernah dengar. Tapi kalau dibilang nggak bisa, Bisa, harusnya bisa ya. kan tinggal mau apa enggak Oke. gitu. Ya, betul. Tapi biasanya kalau lapaknya masangnya mepet-mepet, masang lapaknya mepet-mepet, ya pasti nggak akan berani karena kan susutnya belum balik. Oke. Gitu. Ngebalikin susut itu kan butuh waktu. Gitu. Nah sekarang kan sebenarnya metode jualan banyak ya bro ya. Dari gua tadi dengar dari Mas Bismart kan ya, Saudagar Farm tuh mulai dari offline, hari ini sudah menjajaki online. Bahkan ternyata ada yang sudah pakai e-commerce nih jualannya ya, entah di Tokopedia, entah di Shopee, entah di TikTok Shop. Ya. Gitu. Nah kalau menurut lu bro, harusnya kita sebagai peternak nih kan ada yang model kayak lu udah melek teknologi, ada juga yang belum melek teknologi nih. Saran terbaik lu gimana bro kira-kira di 3 ini kalau kita baru mulai jualan kurban, apakah langsung masuk ke tiga cara tadi atau enggak deh step-step dulu nih kira-kira yang bagus tuh kayak gini cara jualannya. Ini buat ngedukasi juga nih teman-teman yang mau jualan kurban gitu kan. Tapi saran gua Ya. mungkin bukan saran yang ideal. Oke, bisa Secara jadi teori. cocok, bisa jadi enggak gitu ya. Jadi kalau gua lakuin yang lo nyaman. Oke. Yang lo kuasain hal itu dan lo nyaman ngejalaninnya. Kalau lu ngerti ads, Ya lo jalanin tuh, lo Jadi maksimalin oke. gitu. Kalau enggak karena kenapa? Misalnya lu gaptek, terus lu mau jualan online banget nih, lu kan belajar dulu. maksa nih. Ya lu maksa. Ya emang sih bakalan struggling gitu. Cuma emang bagus bakalan belajar. Gitu. Tapi kan nanti lu pusing. Ini kan lu dipesenin amanah sama orang kan. Kita kan jual hewan ternak kurban tuh bukan cuma jual nyari cuan doang. Betul. Kita kan membantu umat menjalankan ibadah kan. Ya. Gitu. Sohibul kurban tuh mau ternaknya, bukan Iya, mau iya. duitnya balik kalau kenapa-kenapa. Mereka butuh ternaknya karena mereka mau ibadah kurban kan. Betul. Gitu. Nah, misalnya lo nggak siap nih segala macam sistemnya, lu masih perlu waktu buat belajar. Karena lu tadi gaptek tadi, terus lu paksain, tapi semuanya nggak support, nanti malah kenapa-kenapa malah jadi nggak jualan kalau nggak orderannya bermasalah. Gitu. Jadi yang lu bisa dulu, mulai dari hal yang lo kuasain dulu. Oke. Walaupun tuh hal kecil dari yang lo kuasain dulu, lo nyaman, baru nanti ketika lo udah mulai mendapatkan ritmenya, lo udah tahu patternnya, lo bisa scale up kan. Tuh. Gitu, lo bisa scale up, lo cari mana yang kira-kira scale up ini cocok sama lo, mana kira-kira scale up ini sesuai lah sama brand yang mau lo kembangin kayak Oke, gitu. oke.
Bro, balik dulu ke ini bro, ke lapak nih bro. Kan masyarakat kita banyak banget nih yang belanjanya via lapak karena memang biasanya Bang, kalau silakan. Kalau misalkan sekarang mau musim kurban kan memang kita pulang kerja aja nih, kita udah biasa ngelewatin berapa lapak pekurban gitu kan. Nah, lu ada tips and trick nggak buat teman-teman yang mau belanja di lapak kurban yang ada di pinggir jalan supaya ya tadi lah sesuai lah harga yang dibeli itu ini adalah harga pasaran yang gak kemahalan atau gak kemurahan gitu. Tips and triknya paling yang pertama jangan ngecek di satu tempat. Oke, Compare. bandingkan ya, compare ya. Iya dong. Compare. Ya karena nggak melulu juga di lapak lebih mahal ataupun misalnya walaupun dia nggak ditimbang misalnya ya. Tapi kalau kita secara visual kita ngelihat nih, ini sapi sama di tempat yang udah kita cek tempat lainnya tapi ini lebih gede dengan harga yang sama. Gitu walaupun ya jangan milih yang kurus kering kerontang juga ya. Gitu kita tetap ngelihat body condition scoring lah. Gampang sekarang nyari kayak gitu googling atau tanya ChatGPT juga udah Bisa langsung belajar dijawab ya. Gitu nanti tinggal lihat visualnya. Kira-kira nih 11-12 deh sama yang ini terus ternyata dia lebih murah. Jadi ya udah sikat aja. Jadi jangan terpaku di satu tempat ya. Ya, dan yang kedua biasanya tanyain selalu surat keterangan sehat dari Dinas Peternakan Hewan terkait, misalnya asal ternaknya dari mana atau enggak misalnya lapaknya di mana. Pasti ada tuh, Bro. Biasanya ada. Di semua pelapak kurban apakah semuanya ada kayak gitu? Enggak juga, tapi Berarti biasanya ada yang sekarang nggak ada punya karena ya? dinas misalnya di Dinas Jakarta DKI kan lagi kemasukan Ketat. ternak banyak banget nih. Dinas Bekasi juga. Oke. Gitu. Nah, itu mereka kan pada keliling juga kan. Mereka langsung ngecek-ngecekin gitu. Terus juga biasanya pelapak juga udah aware daripada nanti bermasalah, jadi mereka akhirnya kerja sama dinas ataupun dokter hewan terkait setempat, tolong dicekin. Gitu. Tapi walaupun dicek nggak menutup kemungkinan juga tetap bisa kemungkinan ada kenapa-kenapa tetap aja ada. Gitu namanya makhluk hidup nggak ada yang tahu kan. Oke. Ada permainan apa sih Bu biasanya kalau di pelapak kayak gitu, Bro? Susah banget pertanyaan lu aja. Gue bakal minta kalau gue nggak cocok gue minta cut sih. Ya, di-cut lagi. Ya, karena, banyak jahitannya nih podcast nih. Ya karena kan namanya nggak ditimbang, dikira-kira. Setiap hal yang dikira-kira itu kan abu-abu, Bang. Oke, kita nggak bisa validasinya sih ya. Iya, kalau ini bobot sekian. akadnya goror. Ya? Oke. Iya kan, abu-abu. Jadi kan kalau gini loh, Bang, lu mau yang berapa? 500 kilo, oke. Gue timbang ya, harga sekian Bang. Di gue misalnya 36,5 sapi. Gue timbang, minimal 500 kilo berarti kita jadi akad. Kalau kurang berarti ada pengurangan harga. Kalau lebih, iya gimana lu mau gue bonusin apa gimana? Ya udah clear. Oke. Gitu. Tapi kalau lu kan lu kira-kira. Ya pokoknya yang ini tipenya harganya sekian. Iya, sekian. Mereka udah mengkelompokkan sendiri biasanya. Ya, dan itu orang awam kan kadang-kadang yang beli gitu. Tapi kalau panitia DKM kadang-kadang udah pada jago juga tuh sekarang tuh. Udah ngerti karena pinter tiap banget. tahun ya. Iya, pinter banget karena bip. Oh, bip. Oke, siap, bip. Karena kan ada gini Bang, ada yang minta namanya infak atau sedekah buat masjid atau DKM. Gue nggak masalah. Jadi disumbangkan Cashback. kembali. Gue nggak pernah masalah kayak gitu. Tapi ada yang minta itu gue nggak main kayak gitu tuh. Oh, lu nggak main yang kayak gitu. Gua Kan yang penting laku, Bro, kurbannya. Nggak bisa Bang, gue nggak sampai hati. Gue emang belum alim-alim banget jadi orang. Tapi moral gue masih ada deh Bang. Itu. Jadi kalau buat masjidnya gue nggak apa-apa Bang. Oke. Tapi kalau buat orangnya gue nggak mau. Tapi memang artinya gini, praktik seperti itu ada kan? Ada dan banyak banget Bang, banyak banget. Hampir lah ya, hampir. Banyak banget. Makanya gua lebih seneng ngeladenin perorangan. Perorangan itu mereka emang udah merencanakan tahun ini kurban segini, dia maunya segini, yang penting ternaknya sehat, bagus, mereka seneng. Harga nomor kesekian, servis penting bagus, gas, deal. Oke. DKM kan padahal tuh mereka bau duit jemaah loh Bang, di umat loh, diamanahin loh. Mereka bukan jualan. Iya, mereka hanya membantu sukarelawan yang memfasilitasi jamaah untuk beribadah kurban. Gitu. Tapi segala macam operasional duit-duitnya dimasukin ke situ tuh. Padahal udah ada biaya operasional tambahan juga ya. Kadang ada. Ada kan per ekor nih biayanya sekian. Nambah gitu kan. Makanya gue tuh agak susah masuk ke masjid-masjid karena gitu juga sih Bang. Nggak mau sama permainannya ya. Bukan gue mental lah. Oke.
Kan gue ngajuin mah clear aja, gue nggak punya pemikiran lo bakal ada permainan lah di awal. Iya. Ya gue masukin aja gitu. Harga gue sama harga brosur lo yang papang di banner masjid masuk kok. Oh ternyata di belakang mas ada ini bla 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 ya. Kalau infak buat masjid gini-gini sebenarnya ya nggak masalah. Iya. Tuh ya kayak gitulah bang permainannya. Dan kalau buat gue di luar. Oke, gue suka. Rahasia umum sih lagi tadi ya sebenarnya. Rahasia umum. Rahasia tapi umum. Iya, cuma nggak tahu banyak orang nggak ngomong juga cuma ya udahlah. Nggak berani bro. Nggak berani. Jadi ini jangan dibip ya. Kita lihat ya. Bro, lanjut bro. Nah sekarang tuh ada juga orang jualan kurban itu di pelosok. Oh iya, tebar kurban. Di tebar kurban Iya, bro. banyak Nah lu banget. pandangan lu gimana? Ini kan menyangkut tentang pemerataan daging kurban ya yang tersentralisasi di kota-kota besar sehingga banyak sekali daerah-daerah terpencil, desa-desa yang mayoritas muslimnya masih banyak. Ini tuh tidak tercover sama daging-daging kurban yang surplus di kota-kota besar. Sehingga muncullah gerakan ya yang menginisiasi untuk pengkurban ini dipotong di suatu tempat lalu dagingnya ini disebar ke beberapa daerah-daerah. Tapi lu ngelaksain program kayak gitu nggak? Gue ada program namanya Sharing Kurban, program saudagar. Itu program setiap tahun kita para sohibul kurban yang mau kurbannya dipotong dan didistribusikan langsung untuk orang yang lebih membutuhkan. Dan itu kita biasa di Cianjur. Oke. Gitu. Tapi kita pakai hewan langsung dari saudagar. Hewan di peternakan kami yang kami kembangkan, kami gemukan. Ya, terus lu Gitu. potong. Nanti kita potong, kita kasihkan dokumentasinya ke para sohibul kurban, lalu kita bagikan. Kebetulan wilayah saudagar itu kan kemarin tahun 2022 tuh di area titik gempa 2022, gempa Cianjur. Gempa Cianjur ya. Oke. Iya. Oh lu ada di daerah rawannya ya bro? Iya betul di Selasar itu tuh Tapi yang aman. baru. Alhamdulillah pada mantik itu aman, alhamdulillah. Nggak tahu ke depan. Sapi ada Nggak ada yang kenapa-napa, cuma aman. bangunan ada yang retak-retak dikit lah gitu. Alhamdulillah nggak parah, tapi sekelilingku parah. Oh gitu. Jadi warga tuh banyak terbantu lah. Kita sebarin langsung dan menurut kita dan kita percaya, kami percaya kalau itu akan lebih tepat manfaat. Karena lu juga sebagai pelaku langsung sih ya sebenarnya. Ya dan gue semenjak ada gue di saudagar sih nggak pernah kurban di rumah lagi gitu jadinya. Selalu di situ. sana. Betul. Gitu. Gua orang tua keluarga semua pokoknya selalunya di sana. Yaudah di sana aja kan lebih tepat manfaat. Insya Allah gitu. Oke. Nah bro, pandangan lu terkait pasar kurban tahun ini 2025, apakah prediksi lu menunjukkan data-datanya, indikator-indikatornya itu mengalami kenaikan atau mengalami penurunan menurut lu? Sekilas aja. Per hari ini H-21 menurut kita itu kalau dibilang ekonomi lagi lesu menurun itu benar. Betul. Itu berasa gitu. Kalau dulu kemarin kita sekitar 2 bulan lalu kita dengar teman-teman UMKM atau pedagang buat hari raya pada teriakan pedagang kue lebaran, pedagang baju dan pedagang kue jajanan pasar segala macam pada teriak. Sekarang kita nih pedagang buat Idul Adha itu ngerasain tuh Dampaknya lumayan terasa gitu. Jadi kami akibat dari daya beli yang turun tadi. iya, tapi tapi kan ini kan mungkin karena masih tanggal segini ya, H-21. Biasanya mepet-mepet ya. Iya, karena bukan biasa mepet-mepet. Biasanya kan tergantung tanggal orang gajian kan. Karena nanti Idul Adhanya insya Allah di awal bulan depan. Tanggal gitu kan. berapa? 6 Tanggal 6. Jadi kan ada yang gajian akhir bulan sama awal bulan. Gitu kita berharapnya di momen itu bisa menaikkan. Tapi kan tahun ini juga ada kena bareng sama orang masuk sekolah ya. Oh iya. Anak-anak masuk sekolah. Betul bro. Bisa Gitu. jadi keseprit lagi dananya. Iya, terus banyak long weekend. Orang liburan. Liburan. Gitu dan bahkan Idul Adhanya juga long weekend. Siapa tahu dia pulang kampung terus motong di kampungnya. Jadi pindah tempatnya. Iya, gitu. Jadi banyak faktornya nih, tapi sejauh ini
cukup berasa gitu. Persentasenya cukup signifikan untuk pesanan H-21 tahun lalu dan H-21 tahun ini gitu. Tapi kami tetap masih optimis dan masih mengupayakan semaksimal mungkin kalau misalnya nanti ketika akhir bulan udah tanggal 20-an ke atas orderan makan semakin rame, ya nanti semoga awal bulan lebih rame jadi kita nggak deg-degan gitu loh, tinggal fokus pengiriman. Nah kalau menghadapi, lu kan udah punya pengalaman dan penglihatan kayak tadi ya bro, lu menerapkan strategi khusus nggak buat menghadapi penurunan tadi supaya tadi walaupun indikatornya mengalami penurunan, tapi gue harus melakukan do something nih supaya penjualan gue nggak turun. Karena kan tadi kan lu nambah ya kan? Nambah target juga. Ya pertama udah makin banyak lah penyebaran proposal atau brosur kita lah. Itu kita sebar lebih jauh lagi selain di ads ya, kita secara offline juga, terus teman-teman reseller marketing juga kita makin kuatin. Oke, ada pendidikannya nggak bro? Maksudnya pelatihannya lu siapin? Oh enggak, kita sharing aja paling. Gitu karena kebetulan gua urusan marketing sama sales kan, jadi paling sharing sama gua aja. Gitu teman-teman reseller gimana kita kira-kira bisa masuk kemana nih? Gitu ada corporate apa, ada instansi apa, atau ada DKM dari masjid mana? Gitu ya. Gitu kita kayak gitu. Marketing tools tuh udah disiapin sama udah disiapin. Nanti kalau butuh kita yang langsung turun, gua yang langsung presentasi juga nggak masalah. Gitu. Tapi kalau nggak kita siapin dulu dia gimana. Kita lihat juga dulu reseller ada yang emang maunya terima bersih, ada yang emang kira-kira mau bisa dikembangin buat jadi salah satu sales yang oke. Kita ajarin sharing-sharing gitu. Nah kan kalau daya beli kan ini biasanya yang tersentuh itu adalah kelas menengah ke bawah nih bro. Daya belinya bisa berkurang. Ada kemungkinan nggak kelas menengah, kelas atasnya atau menengah ke atas gitu ya, dia tetap mengalami kenaikan potensi market? Atau lu punya strategi, gue nyasar nih bang ke lebih banyak strategi gue ke orang-orang yang menengah ke atas. Jadi gini bang, yang lucu dari data tahun ini aja deh. Oke. Kan penjualan per H-21 ini masih turun dibandingin tahun lalu. Iya. Tapi kategori hewan ternaknya naik ke yang gede-gede. Iya. Berarti di saat orang lagi ada yang lesu nggak punya duit, ada juga orang yang rezekinya lagi bagus naik perekonomiannya. Gitu. Itu makanya rezeki tidak tertukar kan. Betul. Jadi kuantitinya mungkin yang menengah ke bawah berkurang nih bro. Berarti produk-produk yang ekonomisnya agak sedikit lesu nih. Iya. Yang di lu yang naik tuh malah yang gede-gede nih bro. Iya, gitu bi. Kan gini loh, kalau secara kuantiti ekor mungkin turun. Tapi kalau secara revenue kan siapa tahu naik. Gue nggak tahu ya, belum lihat. Siapa tahu. Dan profitnya kan lebih gede yang makin gede bobot, makin gede profitnya. Itu jelas. Karena kan berarti pertambahan bobot badannya lebih banyak. Karena gue kan feedlotter, pengemukan domba sama sapi ya, kita dapat untung dari pertambahan bobot badan. Itu domba dan sapi sama bro, tren pasarnya seperti itu menurut lo? Enggak, gue tadi berbicara di domba. Di domba, oke. Ya, kalau di sapi tetap yang ekonomis banyak. Tetap yang ekonomis gitu. Yang jumbo-jumbo belum terlalu banyak. Tapi yang ekonomis tuh banyak tetap DKM, instansi segala macam tetap ada ngecek kok, tetap survei. Oke. Berarti intinya tetap optimis sama pasar ya, bro. Tetap kan dunia makin tua ya, Bang ya. Banyak yang bilang dikit makin dekat kan. Orang pada berlomba-lomba tuh beribadah. Oh gitu. Pada takut bang. Ke situ larinya. Iya kemarin kan COVID aja pada takut cepet mati kan. Pada beribadah orang. Nabung bang. Tapi data lu yang lu sebutin tadi bro, yang makin banyak yang gede-gede yang laku, sebenarnya sejalan sama data yang gue punya. Coba deh bro, di next bro. Nah ini nih kalau kita lihat nih ya data kesenjangannya, data jumlah pekurban di tengah kesenjangan ekonomi ya. Jadi judulnya si kaya yang semakin mendominasi. Jadi sebenarnya memang kenapa dibilang si kaya, karena dari segi bobot yang mengalami kenaikan secara signifikan itu adalah domba-domba besar yang mengalami kenaikan. Jadi yang merah itu adalah gambar yang tahun sebelumnya, yang hijau itu adalah tahun 2024 kemarin. Gitu. Dari situ kita lihat, dan benar yang sapi itu yang paling banyak masih yang di ekonomis di 250 kiloan range-nya, dan kenaikannya dari 259 ke 300 2000 itu yang paling tinggi itu. Tetap banyak kan? Tetap paling banyak gitu. Jadi indikasi yang lu sebutin benar bro sebenarnya. Gitu. Nah, sejalan lah ya. Betul. Sama data BPS. Sejalan. Ini data dari IDS. Oh iya. IDS
dan Grid Indonesia Dompet Duafa. Begitu bro. Jadi kira-kira closing statement lu gimana nih buat para peternak dan orang-orang yang jualan kurban plus sama sohibul kurban nih, tips-tipsnya dari lu buat mereka gimana? Boro untuk sohibul kurban cari yang pasti-pasti aja, yang jelas-jelas aja. Ya. Gitu. Karena sekarang semua udah terbuka kok di internet, di Instagram, di YouTube, teman-teman banyak banget bisa cari pelapak atau peternak yang emang proper. Jadi sebenarnya kita kan saudagar itu kan penjualan 95% online ya. Betul. Offline tuh jadi maksudnya yang mereka datang ngecek tuh 5% doang. Iya. Sisanya online aja. Walaupun belum punya platform yang proper, tapi kenapa kita bisa melangkah sejauh ini? Kenapa? Karena kita dari awal berdiri kita udah tahu. Kami lokasi itu jadi kelemahan kami. Jauh ya. Jauh dari market. Tapi gimana caranya kita mau ubah kelemahan itu jadi unique selling point kita, jadi kekuatan kita. Jadi dari dulu kita selalu berusaha apa yang kan katalog itu kan harus sebisa mungkin mewakili ternaknya secara asli lah. Gitu kan, supaya mereka yakin. Karena biasanya isunya adalah orang kalau beli online dari zaman dulu nggak cuma hewan ternak gitu. Ya. Yang misalnya hewan ternak yang dibeli gede, yang datang kecil, dipesan apa, yang datang apa. Kita selalu apa yang konsumen pilih itu yang mereka bayar, itu yang mereka terima. Gitu. Jadi mereka pilih, mereka bayar, itu yang mereka terima. Jadi bukan beli kriteria ya bro. Betul. Tapi beli bener-bener hewannya plus kriteria keterangan hewannya itu. Betul gitu. Karena tadi gue bilang di tiap ternak kan di saudagar ada ID-nya. Iya betul. Gitu. Jadi mereka tuh tahu tuh ini karakternya apa, namanya apa, jenisnya apa, kita cantumin. Bahkan kamarnya mereka atau slotnya mereka di kandang itu ada di situ. Iya. Gitu. Jadi teman-teman bisa ngecek kayak gitu. Cuma memang kekurangannya PR pas foto ya bro. Lumayan itu partner gue encok sih emang. Wah itu encok sih. Udah nggak bisa diganggu. Teman-teman gue, teman-teman produksi, partner gue tuh kalau lagi photoshoot nggak bisa. Bisa berapa hari tuh bro? Foto plus post editing 2 mingguan. Jadi kan karena ditimbang buat database, di foto, ya kan di photoshoot gitu. Habis itu udah foto kan diurutin, ya kan. Habis itu diedit kan, ditambahin keterangan, yang kayak jenisnya, slotnya, ID-nya, segala macam, kategori penjualannya apa, gitu. Nanti baru diupload ke database di cloud, supaya gua nih sales bisa jualan, bisa gua share lagi ke downline gue tuh, reseller gue. Jadi kurang lebih 2 mingguan lah itu. Terus yang kedua kalau buat teman-teman pedagang, peternak dan pedagang kurban, tetap semangat. Kita harus yakin. Tetap berusaha. Kita harus yakin closing panen raya di 2025 ini nih. Selama hari tasrik belum habis. Betul, kita harus cuan kan. Kalau gue soalnya biasanya H-7 udah close order bang. Oh gitu. Tinggal fokus pengiriman. Oh iya. Sekarang H+3 gue antar tetap ternak ke rumah, tetap gue antar. Arya tetap ngelayanin gue. Habis sholat HP udah tetap standby. Oke. Gitu. Ya harus kayak gitu lah kita. Ya. Dan kalau mau terpercaya balik lagi ke Saudagar Farm. Wah jelas. Sapinya nanti ada di Jati Asih. Di Jati Asih, di Cianjur juga ada. Di Cianjur juga ada. Bebas lu mau milih yang mana, silakan lihat katalognya. Lu tinggal buka Instagramnya, nanti chat adminnya dari situ, nanti lu akan dikasih katalognya dan lu tinggal pilih. Betul. Segampang dan sesimpel itu journey-nya, luar biasa. Mas Bisma, terima kasih. Iya. Podcast kali ini nggak kerasa loh, kita ngobrol begini udah 1 jam udah lewat. Iya, Bang. Gitu. Iya. Wah, thank you bang. Iya, nggak kerasa kan? Seru, nggak kerasa ya? Seru. Iya. Terima kasih banyak Mas Bismart atas kedatangannya hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat sohibul kurban dan para peternak. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum.